Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juliarti Sania dengan NIM C0E021035, Prodi Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Baiklah, saya akan mempresentasikan PPT dengan judul Menghitung Pajak Penghasilan. Ada 4 pembahasan di sini. Yang pertama, dasar perhitungan dan kompensasi kerugian. Kedua, cara menghitung pajak. Yang ketiga, menghitung pajak dengan norma perhitungan. Dan yang keempat, penerapan menggunakan norma penghitungan. Pertama, dasar perhitungan dan kompensasi kerugian. Dasar perhitungan adalah penghasilan kena pajak. Apabila perusahaan mengalami kerugian, maka atas kerugian tersebut harus dilakukan kompensasi kerugian. Menurut undang-undang terdapat 4 sumber pendapatan yang dapat diakui. Yang pertama, penghasilan dari usaha dan kegiatan. Kedua, penghasilan dari modal. Ketiga, penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dengan pekerjaan bebas. Dan yang keempat, penghasilan lain-lain seperti pembebasan utang, hadiah, dan sebagainya. Kompensasi kerugian, menurut Undang-Undang Perpajakan, apabila penghasilan bruto setelah pengurangan didapat kerugian, maka kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 tahun. Kompensasi kerugian dibedakan menjadi 2, yaitu kompensasi kerugian vertikal dan kompensasi kerugian horizontal. Kompensasi kerugian vertikal, contoh soal, wajib pajak badan yang bergerak di bidang usaha perhotelan pada tahun 2008 menderita kerugian sebesar 200 juta rupiah. Andai kata mulai tahun 2009 dan seterusnya untung masing-masing 20 juta rupiah, 40 juta rupiah, 70 juta rupiah, 100 juta rupiah, 150 juta rupiah, dan tahun 2014 untung 250 juta rupiah. Buatkan daftar perhitungan kompensasi atas kerugian pajak dari tahun 2008 tersebut serta hitung pajak penghasilan yang harus dibayar wajib pajak tersebut pada tahun 2014. Daftar perhitungan kompensasi atas kerugian pajak penghasilan tahun 2008 ini adalah tabelnya. Tarif pajak badan untuk 2014 yaitu 25% kali 250 juta rupiah sama dengan 62.500.000 rupiah. Pajak terutang tahun 2014 sebesar 62 juta rupiah 500.000. Kompensasi kerugian horizontal atau untuk sebuah perusahaan yang mempunyai lebih dari satu jenis unit usaha. Contoh soal, PT X pada tahun 2015 menyelenggarakan usaha biro perjalanan, usaha kuliner, dan taksi. Hasil usaha selama tahun 2015 masing-masing adalah sebagai berikut. Asumsi peredaran usaha di atas 50 miliar. Usaha biro perjalanan memperoleh untung sebesar 400 juta, usaha kuliner rugi 800 juta rupiah, dan usaha pertaksian untung 200 juta. Maka kompensasi dapat dilakukan sebagai berikut. Biro perjalanan umum untung 400 juta rupiah, usaha konstruksi rugi 800 juta rupiah, pertaksian untung 200 juta rupiah, rugi usaha pada tahun 2015 sebesar 200 juta rupiah. Maka pada tahun 2015 perusahaan tidak membayar pajak. Kerugian tahun 2009 sebesar 200 juta rupiah tersebut dapat dikompensasikan atas keuntungan yang mungkin diperoleh pada tahun berikutnya berturut-turut selama 5 tahun. 2. Cara menghitung pajak. Tarif pajak dibedakan menjadi 2. Yang pertama, tarif pajak umum sesuai dengan pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Yang kedua, tarif pajak khusus untuk menghitung PPh pasal 21, 22, 23, 26, PPN, PPNBM, dan BPHTB. Cara menghitung PPN. Untuk menghitung PPN kita harus menggunakan rumus, yakni tarif PPN dikali dasar pengenaan pajak atau DPP atau 10% kali DPP. Agar lebih mudah memahami penggunaan tarif tersebut, lihat contoh berikut. Eka merupakan PKP yang menjual BKP pada PT Indah dengan harga 20 juta rupiah. Maka PPN terutang yang perlu disetorkan adalah PPN terutang sama dengan 10% kali 20 juta rupiah sama dengan 2 juta. Jadi PPN terutang yang perlu disetorkan adalah 2 juta rupiah. Cara menghitung PPh yang pertama, perhitungan pajak penghasilan bersih selama setahun, lalu menghitung penghasilan tidak kena pajak atau PTKP, dan yang terakhir menghitung penghasilan kena pajak lalu mengalihkan antara PKP yang sudah diperoleh dengan persentase sesuai ketentuan. Contoh perhitungan pajak penghasilan. Aditya merupakan seorang kepala keluarga dengan 1 anak. Aditya bekerja di salah satu perusahaan swasta. Penghasilan bruto atau kotor yang terdiri dari gaji, tunjangan, dan pembayaran lain adalah senilai 100 juta rupiah. Aditya membayar iuran pensiun dan tunjangan hari tua senilai 2 juta rupiah setiap bulan. Maka berikut perhitungan pajak penghasilan yang harus dibayar oleh Aditya.
Hitung penghasilan bersih, itu penghasilan bruto dikurang beban tanggungan. 100 juta rupiah dikurang 2 juta sama dengan 98 juta rupiah. Hitung PTKP. PTKP itu sama dengan pribadi ditambah istri ditambah anak. 84 juta tambah 4 juta setengah ditambah 4 juta 500 sama dengan 63 juta rupiah. Hitung PKP itu penghasilan bersih sama dikurang PTKP. 98 juta dikurang 63 juta rupiah itu sama dengan 35 juta rupiah. Hitung PPH itu PKP dikali presentasi PPH. Karena PKP Aditya kurang dari 50 juta rupiah, maka pajak yang harus ia bayarkan adalah 5% dari PKP-nya, yaitu 5% dari 35 juta sama dengan 1.750.000 rupiah. Maka PPH yang harus dibayarkan Aditya selama setahun adalah sebesar 1.750.000 rupiah. 3. Menghitung pajak dengan norma perhitungan. Norma perhitungan adalah pedoman untuk menentukan besarnya penghasilan itu yang akan digunakan untuk menghitung besarnya pajak penghasilan terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak. Norma perhitungan pajak penghasilan terdiri atas pertama norma penghitungan umum yang berlaku untuk wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas yang peredaran brutonya setahun kurang dari 4.800.000 rupiah. Yang kedua, norma penghitungan khusus itu bagi wajib pajak tertentu, terutama bagi wajib pajak yang dalam menjalankan usaha atau pekerjaan bebasnya berkaitan dengan dunia internasional. 4. Penerapan menggunakan norma perhitungan. Syarat penerapan norma perhitungan adalah sebagai berikut. Wajib pajak adalah orang pribadi yang memilih menggunakan norma penghitungan diwajibkan memberitahukan kepada KPP setempat selambat-lambatnya akhir bulan Maret dari tahun pajak yang bersangkutan. Yang kedua, penghasilan neto dihitung dengan mengalihkan angka persentase yang tercantum dalam norma dengan jumlah peredaran usaha atau penghasilan bruto dari pekerjaan bebas tahun. Biaya-biaya tidak lagi diperkenankan untuk dikurangkan. Khusus untuk wajib pajak orang pribadi, penghasilan neto masih diperkenankan untuk dikurangkan dengan PTKP. Yang ketiga, bagi wajib pajak yang memiliki lebih dari satu usaha, maka penghitungan penghasilan netonya harus dikalikan dengan memperhatikan masing-masing jenis usaha dan tempat usaha. Sesudah itu, penghasilan neto tersebut dijumlahkan. Contoh soalnya, wajib pajak badu status kawin dan mempunyai 3 orang anak yang masih menjadi tanggungan sepenuhnya. Ia adalah seorang dokter yang bertempat tinggal di Jakarta. Istri mempunyai pekerjaan selaku notaris dengan peredaran brutonya setahun 160 juta rupiah di Jakarta dan 80 juta di Bekasi. Sedangkan suami menerima penghasilan bruto di Jakarta sebesar 340 juta rupiah. Hitung PPH terutang yang harus dibayar wajib pajak dengan menggunakan norma penghitungan. Jika penghasilan itu sebagai dokter adalah 40% dari penerima bruto, penghasilan itu sebagai notaris adalah 38% dari penerimaan bruto, dan penghasilan itu sebagai notaris Bekasi adalah 35% dari penerimaan bruto. Penghasilan itu sebagai dokter 40% dari 340 juta itu 136 juta. Terus penghasilan istri 38% dari 160 juta 60 juta 800 ribu rupiah. Penghasilan istri 35% kali 80 juta sama dengan 28 juta. Jadi penghasilan itunya 196 juta 800 ribu rupiah. Penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Wajib pajak 54 juta rupiah, status kawin 4.500.000 rupiah, tambahan istri bekerja 54 juta rupiah, 3 anak berarti 3 dikali 4.500.000 rupiah sama dengan 13.500.000 rupiah. Jadi PTKP-nya 126 juta rupiah. Penghasilan kena pajak 70.800.000 rupiah. PPH terhutangnya 5% dikali 50 juta rupiah sama dengan 2.500.000, 15% dikali 20.800 sama dengan 3.120.000 rupiah. Jadi PPH terhutangnya adalah 5.620.000 rupiah. Sekian dari presentasi saya. Maaf bila terdapat banyak kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.